Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ibadah bersama-sama meskipun masih online. Kami percaya ya, ketika Tuhan masih berikan kesempatan kita pagi hari ini, itu karena berkat anugerahnya besar dan luar biasa. Amin. Mari kita akan mulai ibadah ini, kita sambut Tuhan. Mari kita akan berdoa dulu. Buka hati kami Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur-Mu Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini, kami bersama-sama saudara-saudara kami yang ikut ibadah walaupun masih online Tuhan. Kerinduan hati kami sungguh sangat luar biasa karena Engkau mengasihi kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja. Terima kasih Yesus, kami mau sambut Engkau. Kami mau persembahkan pujian kami, hormat kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan tetap menjadi kekuatan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, mungkin mengalami keadaan yang tidak enak, tapi satu hal, Tuhan tetap gunung batu kita, Tuhan kekuatan kita. Kita harus percaya. Amin. Hatiku percaya Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu Tuhan begitu luar biasa buat kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
kita buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Kasih setia Tuhan tak akan pernah pergi dari hidup kita. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom saudara, hari-hari ini kita telah memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan kenaikan Tuhan Yesus inilah yang mengakhiri dari segala pekerjaan, tugas yang ada di muka bumi ini. Dan setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus naik ke surga untuk mendirikan kerajaan surga. Mari saudara, pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang paling indah ketika kami berhadapan dengan Engkau. Dan melalui ibadah online pagi hari ini, mengulang kembali bagaimana kami mengingat anugerah kasih daripada Tuhan. Kami boleh mengecap setiap kebaikan demi kebahagiaan kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu. Tuhan, Engkau telah menang dari maut dan Engkau bangkit, Engkau dibangkitkan oleh Roh Allah dan Engkau kembali kepada Tuhan Allah. Kami percaya Engkau adalah Yesus, Anak Allah. Engkau adalah Yesus yang sudah menang atas kematian. Dan Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Terima kasih Bapa, terima kasih semua yang telah Engkau lakukan itu demi dosa-dosa manusia dan menyelamatkan setiap pelanggaran-pelanggaran kami telah dibebaskan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi firman-Mu ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, selamat pagi saudaraku. Mari langsung saja kita akan membuka 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat yang ke-19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, saudaraku, ayat ini ditulis oleh Petrus sendiri, mungkin pada saat itu dibantu oleh Silvanus. Karena Petrus adalah seorang yang sederhana, dia seorang nelayan, saya kira tidak terlalu pandai, karena itu butuh seorang untuk membantu dan menulis surat ini. Surat ini ditulis kurang lebih pada tahun 60 atau 64 Masehi. Jadi surat ini ditulis setelah Tuhan Yesus mati.
Dan surat ini ditulis di Babilonia, ditujukan kepada pengikut-pengikut Kristus yang pada saat itu berada di Asia Kecil, pada saat mengalami tekanan demi tekanan, aniaya, penderitaan, dan orang-orang pada saat itu sedang benar-benar mengalami ancaman. Karena itu Petrus menulis surat ini menekankan bahwa Yesus yang adalah Sang Mesias itu mati sekali bagi semua dosa-dosa. Dan khususnya bagi orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Yesus rela memberikan hidupnya. Dia adalah benar. Dia tidak ada dosa. Tetapi Yesus mau mati bagi orang-orang yang berdosa. Yesus melakukan yang baik. Yesus melakukan kebenaran. Di atas kebenaran bagi orang-orang yang berdosa. Saudaraku, mungkin sangat langka dan bahkan tidak ada orang yang benar tapi mau rela mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang jahat. Yesus melakukan ini agar manusia yang seharusnya menerima penghukuman tapi luput dari penghukuman oleh karena Yesus mau berkorban. Dan korban itu ingat sekali untuk orang-orang berdosa. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka ia akan mengalami kebinasaan. Yesus ingin menyelamatkan. Yesus ingin agar setiap manusia tidak masuk dalam penghukuman. Kasih Allah begitu besar. Dan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan mengalami penghukuman. Dia tidak akan binasa, tapi dia akan memperoleh sesuatu, kehidupan, keselamatan yang kekal, yang kekal. Dalam surat ini bukan saja menekankan tentang keselamatan, tapi sekaligus Petrus menuliskan surat ini Yesus sebagai teladan. Kenapa dia sebagai teladan? Karena Yesus rela mengorbankan dirinya. Meskipun benar, dia mau memberikan nyawanya. Kematiannya bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, musuh-musuh Kristus. Ketika Kristus diadili, tidak ditemukan kesalahan. Tapi karena suara orang banyak begitu menekan, salibkan dia, hukum dia, bunuh dia. Saudaraku, akhirnya mau tidak mau Pontius Pilatus mencuci tangannya dan menyerahkan kepada orang-orang itu hukuman bagi Yesus sampai kematiannya di atas kayu salib tetap berlangsung. Padahal dia tidak salah. Yesus tidak salah, tidak berdosa. Dia benar adanya. Saudaraku, kodrat manusia dalam daging adalah kematian. Saat Yesus ada di dunia ini, Yesus sama seperti kita. Dia punya daging, dia punya tubuh, dia punya jiwa, juga ada roh. Persis dia hidup sama seperti kita. Jadi tentunya pada waktu dicambuk, pada waktu dipukul, pada waktu lambungnya ditusuk,
tentu merasakan betapa sakitnya dan ngerinya. Dalam Alkitab mengatakan, menuliskan, sampai rupanya tidak dikenal. Begitu luar biasa penderitaan Yesus. Semua ia lakukan, ia rela berkorban bagi dosa-dosa manusia. Tubuh Yesus bisa dibunuh mati. Namun rohnya diangkat oleh Allah, kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Sebab dia adalah anak Allah dan dia sendiri adalah Allah. Ya, Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus. Saudaraku, tubuh Yesus mati, dibunuh. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup. Inilah sesuatu yang benar-benar ajaib. Benar-benar ajaib. Kenapa dia anak Allah? Kenapa dia disebut Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, Yesus adalah firman. Dia adalah Alfa Omega. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Segala kekuasaan ada di tangan Yesus. Dia yang awal dan yang akhir. Yesus ada sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada. Dia sudah ada sejak semula. Pada hakikatnya Yesus adalah 100% manusia. Dia juga 100% Allah. Ya, dia 100% manusia. Karena itu sebagai kodrat manusia hidup sekali, setelah itu mati. Dan tubuh ini, tubuh daging ini bisa mati. Yesus pada saat hidup di dunia sama seperti kita. Namun roh Allah yang menggantikan dia, karena dia adalah manunggal dengan Allah. Dia menyatu dengan Allah. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Di sini yang dimaksud memberitakan roh-roh yang ada di dalam penjara, ini adalah roh manusia-manusia yang hidup pada zaman Nuh. Memang teks ayat ini sangat sulit sekali untuk ditafsirkan. Menurut penafsir, yang dimaksud roh-roh yang ada di dalam penjara adalah manusia-manusia pada zaman Nuh yang tidak mau nurut, yang tidak mau taat kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, pada zaman Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Padahal pemberitaan Injil itu
sudah disampaikan oleh Nuh ketika membuat bahtera sekitar 100 tahun. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak mau percaya. Karena itulah Allah kirimkan air bah. 40 hari 40 malam. Banjir itu menutupi bumi. Semua makhluk yang ada di bawah kolong langit ini binasa. Hanya 8 orang. Hanya 8 orang yang hidup. Nah, roh-roh inilah. Kenapa? Saudaraku demikian. Ya, saudaraku, ketika surat ini ditulis oleh Petrus, kan surat ini ditulis ketika Yesus sudah mati. Nah, pada saat Yesus masih hidup bersama dengan Petrus, bersama dengan murid-muridnya, mungkin juga Yesus pernah bercerita tentang roh-roh yang ada di dalam penjara. Karena saudara ingat bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Jadi pada saat zaman Allah Nuh, Yesus sudah ada. Yesus bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Dia menyampaikan pemberitaan ini kepada Petrus. Setelah Yesus mati, Petrus menuliskan surat ini. Maka sulit sekali untuk dimengerti bahwa roh-roh yang ada di dalam penjara itu roh apa? Kembali saya ulang. Saya menemukan penafsir bahwa roh-roh yang ada di dalam penjara adalah manusia-manusia yang mati tidak mau percaya kepada Allah pada zaman Nuh. Pada saat itu Nuh dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Dan pada Injil keselamatan saat ini, perjanjian baru, melalui Yesus Kristus, Allah turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. 3 tahun dia lakukan penginjilan itu. Bermaksud agar manusia-manusia percaya. Tapi sebaliknya justru Yesus dikhianati. Saudaraku, proklamasi ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan biarlah kematian Yesus 2000 tahun yang lalu boleh mengingatkan kepada setiap saudara, kepada kita semua, betapa besar, betapa dalam dan luar biasanya kasih itu. Yesus merelakan dirinya untuk mati tergantung di atas kayu salib. Ini sebuah pengorbanan yang sangat besar. Semua Yesus lakukan hanya karena ingin supaya manusia diselamatkan. Manusia memiliki kehidupan yang kekal dan tidak ada penghukuman lagi. Saudaraku, hanya oleh karya salib kita diselamatkan. Mungkin orang berusaha untuk berbuat baik, untuk menebus dosa. Mungkin orang dengan usaha-usaha yang lain, bagaimana cara untuk menebus dosa. Sangat mustahil. Sebab hanya satu jalan, yaitu jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Bapa yang sampai, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Yesus memproklamirkan pada
zaman dahulu melalui Nabi Nuh. Dan sekarang Yesus memperkenalkan dirinya. Hampir sama seperti pada saat Nuh memberitakan Injil. Dan saat-saat ini Injil diberitakan banyak dan masih banyak orang yang menolak Yesus, yang tidak mau percaya itu, bahkan mengejek. Tapi Yesus tetap mengasihi. Dia melakukan di atas kebenaran bagi orang yang tidak benar. Dia melakukan kebaikan bagi orang yang jahat. Wah, ini luar biasa, saudara. Sebuah pengajaran mengatakan kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku balas engkau dengan berikat kali ganda. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Orang yang jahat kepadamu. Doakan mereka. Wah, luar biasa. Ini sebuah teladan yang luar biasa, Tuhan. Ini sebuah teladan Kristus. Dia sabar dalam penderitaan. Long suffering. Sabar. Panjang sabar dalam penderitaan. Satu misinya yaitu untuk keselamatan manusia. Dan bagi orang-orang yang percaya Yesus, dia akan menerima keselamatan, luput dari penderitaan. Segala dosa-dosa akan diampuni. Diampuni itu artinya dihapus, dibebaskan. Maukah saudara dibebaskan? Maukah saudara menerima pengampunan atas dosa-dosa yang saudara lakukan, saudara perbuat? Manusia ini mudah sekali rapuh. Tapi Yesus adalah kekuatan kita. Yesus yang membuat hidup kita kuat untuk menghadapi penderitaan, masalah, problem, cemas, dan apapun juga yang sedang kita hadapi. Membuat kita kuat. Karena Yesus adalah kuat. Membuat kita menang. Karena Yesus adalah menang. Dan kemenangan Yesus sudah lakukan. Ia lakukan ketika dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Luar biasa, saudara. Penderitaan yang benar akan berkenan di hadapan Allah. Mungkin banyak orang-orang di sekeliling kita yang sudah mengabaikan Allah. Yang sudah mengabaikan siapa itu Yesus. Bahkan orang-orang yang dulunya melayani dengan setia, mundur. Komitmen, menggebu-gebu. Aku mau menyerahkan hidupku, aku mau melayani Tuhan. Apapun aku mau lakukan demi Tuhan. Namun, saudaraku, lupa janji yang mula-mula. Bisa saja orang itu sudah tidak lagi berpegang pada janji komitmen awal ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, jika engkau saat ini, saudara saat ini telah menjauh dari Tuhan, kembalilah. Kembali. Yesus sudah melakukan kebenaran. Yesus sudah mau memberikan hidupnya bagi saudara. Bagi saudara. Dia mau memberikan darahnya, memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya bagi saudara. Kembali kepada dia. Kita perlu terus bertekun di dalam penderitaan, di dalam pencobaan. Kita terus setia bertekun. Kita minta kekuatan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari yang sangat menekan setiap kita mungkin. Sulitnya bagaimana ekonomi sekarang ini. Tapi saudara tetap berpegang kepada Tuhan. Di dalam Matius 20:13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai
pada kesudahannya, ia akan selamat. Di bawah kolong langit ini, semua apa yang kita miliki akan berakhir dan akan suatu saat akan kita tinggalkan. Karena itu, terus setialah untuk saudara bisa mencapai kehidupan yang sebenarnya. Hidup di kolong langit ini sementara. Ada kehidupan yang kekal, yaitu surga yang mulia. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kemenangan yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak akan binasa. Dan dia akan diangkat, rohnya akan hidup kembali, dan suatu saat akan berkumpul bersama-sama dengan saleh-saleh Tuhan. Selamat pagi, sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, ibadah pagi hari ini. Sekali lagi, mari kita akan masuk dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah berbicara kepada kami, setiap para pemirsa dan kami yang mendengarkan. Tuhan, firman ini adalah firman kehidupan yang memberi pengharapan, kekuatan bagi kami selagi kami masih ada di bawah kolong langit ini. Memang banyak hal-hal yang seringkali datang secara tiba-tiba. Baik itu berbentuk penderitaan, baik itu berbentuk pencobaan, dan bentuk-bentuk yang kadang-kadang membuat kami putus asa. Tetapi kami ingat bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa mampu untuk berjalan, melakukan hari-hari kami, menghadapi masalah demi masalah kami. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang pemenang seperti Engkau, menang atas maut. Dan pagi hari ini juga sebuah Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, kami minta berkat-Mu turun atas kami. Mari jemaat dan pemirsa pendengar, angkat kedua tangan-Mu, kita menerima berkat Tuhan. Baiklah engkau yang mendengarkan dan engkau yang melakukan firman Tuhan dengan baik-baik, maka diberkatilah engkau, dilindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami menyerahkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa